Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nurul Wahida Lauhi dan rekan saya Rizka Pratiwi. Kami dari kelompok 6 dengan materi landasan teologis dan dalil tasawuf akan menjelaskan perbandingan dari kedua jurnal tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal pertama kami, yaitu kata teologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu teologi, yang artinya wacana atau pemikiran tentang Tuhan. Lebih lengkapnya yaitu teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang suatu kebenaran serta independen filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian, landasan teologis dalam pendidikan agama Islam memberikan pijakan pemahaman tentang Tuhan, wahyu, dan keimanan. Nah, itu sebagai sumber nilai dan arahan pendidikan. Artinya, pendidikan Islam harus selalu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan spiritualitas berperan dalam menghidupkan nilai-nilai teologis tersebut dalam jiwa peserta didik melalui pendidik dan pengajar. Keduanya saling melengkapi antara aspek rasional, keimanan, dan pengalaman religius yang mendalam agar terbentuknya manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta berintelektual tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yakni pembentukan manusia yang sempurna atau biasa disebut dengan insan kamil. Dalam konteks pendidikan ini, tasawuf tidak dimaknai sebagai konsep asketis yang menjauhi dari realitas sosial, tetapi sebagai proses pembinaan jiwa agar mahasiswa mampu menjalani hidup secara seimbang, bertanggung jawab, dan berinteraksi pada nilai-nilai ketuhanan. Baik, saya akan menjelaskan jurnal kedua kami. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tasawuf merupakan salah satu aspek esoterik Islam dan intisarinya adalah kesadaran akan adanya komunikasi rohania antara manusia dan Tuhan melalui kontemplasi. Dengan bertasawuf, seseorang akan menjadi lebih bersih hati dan jiwanya, sekaligus dia akan dibimbing oleh cahaya ilahi secara intens. Dengan demikian, perilaku seorang sufi akan terefleksikan dalam berbagai tindakan dan berkomunikasi secara baik dengan Tuhan sebagai perwujudan hablum minallah, hubungan vertikal, sekaligus berhubungan baik dengan sesama manusia sebagai perwujudan hablum minannas atau hubungan horizontal. Tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris Islam sekaligus perwujudan dari ihsan yang menyadari akan adanya komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Tasawuf juga merupakan jantung bagi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan kunci kesempurnaan amaliyah. Di samping hal lain yang juga sama pentingnya yaitu akidah dan syariat. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan dari kedua jurnal tersebut. Kedua jurnal tersebut sama-sama membahas tentang dimensi keagamaan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun, keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Nah, tetapi materi pertama lebih menonjol ke landasan teologis dalam pendidikan Islam, yaitu aspek rasional dan konseptual yang berfokus pada pemahaman tentang Tuhan, wahyu, dan keimanan sebagai dasar nilai serta arah pendidikan. Dalam materi ini juga ditegaskan bahwa pendidikan Islam harus mengarah pada tauhid dan pembentukan insan kamil dengan memadukan antara pemikiran rasional dan pengalaman spiritual, termasuk peran tasawuf sebagian pembinaan jiwa yang tetap relevan dengan kehidupan sosial. Sementara itu, jurnal kedua menjelaskan secara khususnya menitik beratkan pada tasawuf sebagai aspek esoterik Islam yang berorientasi pada pengalaman batin dan kesadaran spiritual melalui kontemplasi. Tasawuf dipandang sebagai jalan penyucian hati yang melahirkan perilaku baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun dengan sesama manusia atau hablum minannas, serta sebagai perwujudan dari ihsan dan inti dari kesempurnaan amal dalam Islam. Dengan demikian, jurnal pertama lebih bersifat dasar dan teoritis sebagai fondasi pemahaman keimanan dalam pendidikan Islam, sedangkan jurnal kedua lebih bersifat praktis dan aplikatif
dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman spiritual, sehingga keduanya saling melengkapi dalam bentuk pribadi muslim yang utuh, berilmu, dan berakhlak mulia. Baik, itulah perbandingan dari kedua jurnal yang telah kami baca. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.